Bang Haji nangis-nangis sampai minta maaf, kemudian juga mengakui Habaib adalah zuriyah Rasulullah gitu ya. Ini setelah saya tracking, memang Bang Haji itu ada jadwal pengajian di PBNU, yaitu di tepatnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di situ Bang Haji satu-satunya narasumber yang berbicara tentang musik dan dakwah. Saya sudah menonton penuh gitu ya video tersebut. Di studio secara virtual saya hadirkan pembicara Kiai Haji Ubadillah, Direktur Ponpes Asufa Institute, kemudian Kiai Haji Ahmad Ikrom, pesantren peradaban. Beliau ini salah satu pengurus lembaga dakwah PBNU yang mengundang Bang Haji. Saya nanti minta konfirmasi yang segamblang-gamblang ya, bagaimana proses itu terjadi sehingga muncul persepsi yang bermacam-macam di medsos. Pak, ternyata setelah saya lihat itu Bang Haji menangis karena meratapi bukan meratapi, tetapi melihat lagu-lagunya begitu dahsyat diterima oleh masyarakat, bukan karena menyesal telah membahas tentang masalah nasab. Selamat malam juga dengan Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIS. Salam jalan terjal. Baik, saya langsung saja ke Kiai Ubadillah, atau mungkin ke Ahmad Ikram dulu. Kiai Ikram. Saya ingin bertanya ke saya dulu nggak apa-apa. Saya dulu nggak apa-apa, Mas Joso. Iya, baik. Kiai Ubadillah, bisa Anda jelaskan ini sebetulnya sosok Bang Haji Roma? Anda kebetulan pernah menjadi narasumber Bang Haji Roma. Apakah Bang Haji Roma menurut Anda seorang yang punya integritas dalam hal pengkajian nasab? Silakan. Dan tentunya Anda juga sudah menonton kan video aslinya. Silakan, Kiai Ubed. Baik, Mas Joso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Joso, Kiai Ahmad Ikram, juga Kiai Dr. Soleh Basari. Dalam kesempatan ini saya ingin memahami psikologi tangisan Bang Haji Roma Irama perspektif sufistik, Mas Joso. Sehingga bagaimana bisa mendudukkan tangisan itu secara proporsional, jernih, objektif, dan ilmiah sebagai kekhasan Bang Haji Roma Irama, Mas Joso. Sebenarnya secara singkat, saya ingin mengawali dari tangisan Bang Haji. Itu adalah tangisan kepasrahan totalitas Bang Haji di hadapan Allah dengan seluruh karya-karyanya, Mas Joso. Dan beliau juga sempat merefleksikan, mengulas dalam sebuah dialektik dengan mitra dalam karya seni beliau terkait dengan lirik yang di luar dugaan, ternyata begitu indah, yang luar biasa, seolah-olah Bang Haji sendiri tidak percaya, sehingga ada totalitas. Lirik itu sebagaikan lirik yang mengalir dalam kehendak Allah, dan apa yang dirasakan Bang Haji itu berada dalam minal fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah, dari sikap fana sosok Bang Haji yang bukan siapa-siapa dalam kehendak Bang Haji masuk ke dalam kehendak keabadian Allah. Pada suatu saat beliau berkarya, merefleksikan karya-karya atau lirik-liriknya, yang lirik-lirik musiknya yang disesuaikan dengan aransemen lagunya itu, Mas Yusuf. Dan tangisan Bang Haji sebagai bentuk totalitas memasukkan arus kehendaknya dalam yang bukan siapa-siapa dan yang bukan apa-apa itu dalam arus besar kehendak Allah.
Itulah mengapa Bang Haji bisa membuat totalitas tangisan itu. Lah, adapun refleksi yang di kanan kirinya Bang Haji itu sebagai sebuah pantulan nilai kemanusiaan yang menguatkan kehadirannya untuk memasrahkan totalitas kepada Allah. Ini sebagai mukadimah pemaparan saya, Mas Yusuf. Tetapi sebenarnya saya sebelum podcast ini, tadi 1 jam sebelum podcast itu saya mencoba menganalisis dari seluruh lagu-lagu Bang Haji, Mas Yusuf. Saya betul-betul bisa memahami kekhasan Bang Haji. Dari seluruh lagu itu sebuah proses perjalanan transformatif Bang Haji di dalam merefleksikan karya seni yang betul-betul yang betul-betul relevan dalam konteks pendampingan untuk merubah masyarakat dan mengajak masyarakat bersama dia dalam sebuah laku suluk untuk berada di bahtera kehidupan ini, betul-betul bagaimana totalitas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat posisi Bang Haji itu sebagai seorang salik, maslaknya adalah bahtera kehidupan ini, dan suluknya itu adalah proses kekuatan mental Bang Haji yang ditotalitaskan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Mas, transformasi pertama dalam karakter lagu Bang Haji itu adalah transformasi yang menggambarkan nafsul ammarah bisu, bahwa manusia itu memang didorong oleh keinginannya yang kuat secara terus-menerus agar mengarah kepada sesuatu yang jelek. Dan itu digambarkan dalam lagu-lagu Bang Haji seperti lagu judi dan lain sebagainya. Kemudian transformasi kedua, dia juga ingin memberikan satu ilustrasi kepada masyarakat dalam permainan film beliau ketika terkait dengan bunga desa itu, Mas. Bahwa manusia itu memang ada nafsu yang disebut nafsu supiyah, nafsu lawamah. Ada proses penyesalan karena berbuat jelek, dan ada proses kepuasan berbuat baik, dan begitulah nafsu lawamah manusia. Dan itu direfleksikan Bang Haji dalam bentuk film untuk bagaimana mengantarkan pola kesadaran masyarakat bahwa titik lawamah itu harus ditransformasikan lebih tinggi lagi, yaitu menuju nafsu mutmainnah yang lebih tenang, kemudian radiyah, mardiyah, dan ini semua ada lagu-lagunya, Mas. Arah dari transformasi ini. Dan setelah mutmainnah ke radiyah, artinya apa? Hidup itu harus betul-betul rela. Kalau hidup itu rela, maka orang akan mencapai kebahagiaan. Tapi kalau orang itu tidak rela, maka akan sulit mencapai kebahagiaan. Rumusnya adalah rela. Dalam kondisi apapun, ketika hidup rela, orang akan bahagia. Dan itu digambarkan betul dalam lagu-lagu atau film-film Bang Haji. Karena kerelaan inilah, maka orang akan mencapai mardiyah, mudah untuk mendapatkan kerelaan dari Allah. Dan kemudian mencapai transformasi berikutnya adalah transformasi nafsu sofiyah, yaitu bagaimana tetap positive thinking kepada orang lain atau husnuzon dalam ruang kehidupan ini. Dan inilah yang sebenarnya direfleksikan oleh Bang Haji, Mas. Nah, pada posisi nafsu sofiyah ini kemudian masuk dalam transformasi nafsul baqiyah min fana il iradah al insaniyah ila baqa il iradah al ilahiyah. Lah, Bang Haji transformasi puncak tangisan Bang Haji yang kita saksikan, yang saya saksikan, itu adalah tangisan dalam puncak transformasi beliau merefleksikan kepasrahan totalitas beliau, totalitas kehendak beliau yang bukan siapa-siapa, yang bukan apa-apa, dalam kehendak arus besar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses dialektika Bang Haji dalam diskursus nasab itu adalah proses dialektika yang hanya sebagai jembatan kecil, Mas. Sehingga nasab itu bukan sesuatu yang sangat urgent bagi Bang Haji, maka tidak perlu diperdebatkan atau dipertahankan sampai melupakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Nah, tangisan Bang Haji ingin membentuk kesadaran semua pihak dalam diskursus nasab itu sebagai instrumen kecil, tapi targetnya adalah bagaimana manusia itu kembali pada kekuatan tauhid,
kembali kepada refleksi kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karena ini adalah tema besar yang lebih penting dalam ruang kehidupan umat manusia. Nah, tangisan Bang Haji itu sebenarnya ingin memastikan pada publik bahwa Bang Haji dalam diskursus nasab itu tidak sedikit pun ada kebencian. Sehingga Habib yang ada di sebelahnya pun dirangkul, bahkan disambut dengan sangat ramah, dengan penuh ketulusan. Itu sebagai bukti Bang Haji itu tulus dalam diskursus nasab ini untuk memastikan kepada publik bahwa arogansi kenasaban itu tidak perlu. Justru yang terpenting adalah bagaimana orang yang tadinya mengandalkan kenasaban itu bisa calling down, masuk ke dalam wilayah titik kesadaran, ketauhidan, dan refleksi kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan. Sebenarnya itu yang saya lihat dari pemandangan indah YouTube yang saya saksikan, yang ternyata diolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk framing seolah-olah Bang Haji itu mengakui bahwa Habib adalah zuriyah Nabi. Padahal tidak ada arah ke sana. Yang ada adalah Bang Haji merefleksikan nilai kemanusiaan meskipun masuk dalam diskursus nasab, tapi itu bukan tema penting dalam kehidupan Bang Haji. Tapi yang lebih penting adalah persaudaraan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Itu Mas Yusuf yang saya baca. Ya baik, pemirsa, ini saya menarik ini. Memang Bang Haji selalu bilang ketika podcastnya itu diterangkan bahwa ketika podcast ya ini saya ingin diingatkan selalu saya diingatkan apa yang disampaikan adalah bukan dari kebencian, tetapi karena tentang kebenaran. Itu selalu dibilang seperti itu, bahwa bukan kebencian tetapi karena meluruskan berbagai hal yang dianggap bengkok ya, seperti itu ya. Bang Haji selalu di podcastnya dan itu diutarakan. Yang kedua, memang video Bang Haji itu menangis ketika saya lihat itu ketika di videonya TVNU menangis bahwa lagu-lagu saya ketika itu ya begitu viral. Kalau sekarang mungkin viral ya. Dan saya ketika itu saya mendapatkan bersilaturahim dengan salah satu kiai di Madura. Jam 2 malam katanya beliau itu jam 2 malam bersilaturahim. Beliau Bang Haji bilang bahwa saya selalu tidak terputus. Bagaimana ingat kepada Allah. Tetapi ketika membuat lagu saya berhenti. Ini bagaimana Kiai? Nah, itulah kata-kata sang Kiai Madura mengatakan, ya sudah, pasrahkan saja, yang buat lagu itu biarkanlah Allah. Nah, ini sebetulnya proses itu sehingga ketika Bang Haji kemana-mana mendengar bahwa lagunya begitu dahsyat, begitu viral, disitulah Bang Haji menangis. Adapun Habib yang di sampingnya itu adalah fansnya Bang Roma. Ya, fans yang Bang Roma, saya tidak tahu kedatangannya dan apakah diundang, apakah menjadi penceramah atau tidak. Oke, mungkin itu sekedar informasi ya, Ki Ubed. Nah, Ki Ubed ada sedikit lagi, nanti langsung ke Dr. Soleh ini, dari dialektika ini gitu ya. Selalu saja ini melihat bahwa Bang Haji apakah akan mundur dari pembahasan nasab dan akan seperti diprediksi bahwa Bang Haji sudah karena kawan-kawannya Habaib ya sudahlah mengakui bahwa Habib adalah zuriyah Rasul. Bagaimana sejauh yang Anda ketahui? Mic-nya. Biar langsung Mas Soleh, nggak apa-apa Mas Yusuf. Monggo Mas. Oke, Dr. Soleh Basari, inilah terdakwanya karena pagi ketika saya menuju kantor, saya telepon ke saya, bagaimana itu Bang Haji mengakui Habib sebagai zuriyah Rasul? Itu ramai di medsos itu kan. Loh, yang betul gitu kan ya. Saya coba tracking gitu kan ya. Kemudian saya telepon ke Kiai Buddha. Kiai Buddha, itu bagaimana itu? Betul. Apakah Bang Haji sudah berbelok 380 derajat, 360 derajat? Ternyata terjadilah podcast semalam ini kita ingin membahas. Baik, Dr. Soleh, bagaimana Anda melihat dinamika nasab itu begitu mengguncang dan sampai sekarang tidak pernah lekang? Silakan. Mic-nya, silakan. Mic Anda masih mute. Oke. Halo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Assalamualaikum. Gus Ahmad Ikram. Apa namanya? Kita membahas soal salah satu musisi paling ikonik di negeri ini, yang kemudian kaitannya dengan nasab yang paling legendaris di dunia Islam, nasab habaib. Ini kan seakan kita ini menghadapkan dua sisi yang sama-sama ikonik. Dua sisi yang karakternya publik Nusantara ini mengenal secara baik. Nah, makanya kan kalau kita bicara soal Haji Roma Irama secara khusus, ketika berkarir di dunia musik, awal-awal tahun 90-an atau bahkan sebelumnya tahun 80-an, tinggal di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, itu publik Betawi mengenalnya sebagai salah satu dari kantong-kantong habaib di Betawi. Makanya kan sebenarnya masa pembentukan karakter Roma sebagai musisi, masa pembentukan Roma Irama sebagai musisi ahli agama, itu ditempa secara tidak langsung oleh komunitas Tebet, komunitas Betawi, dan komunitas habaib. Jadi ketika tiba-tiba Roma ini banting setir 6 bulan atau tahun terakhir ini, kemudian dia bergabung dalam tanda kutip dengan gerakannya Kiai Ubaidillah, gerakannya Kiai Usman Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya melihatnya tidak sekedar latah, saya tidak melihatnya itu sekedar ikutan tren. Bagi saya itu dalam tanda kutip kayak hidayah baru gitu kan, atau itu panggilan jiwa. Nah, makanya kan meski belakangan ini gerakan-gerakan yang mengarah atau yang bergabung dengan Kiai Imad semakin masif, itu juga seiring dengan adanya sejumlah pihak yang sedikit berbelok, untuk tidak menyebut tidak murni lagi. Kalau yang murni itu kan gerakan-gerakan alamiah seperti Kiai Ubaidillah, seperti saya, atau sejumlah kiai yang awalnya memang, atau sejumlah gus yang awalnya memang mempertanyakan tentang karakter, tentang kapasitas, tentang perilaku kaum habaib itu, yang kemudian mendapatkan gongnya itu adalah ketika Kiai Imad merilis hasil risetnya, kan gitu. Nah, untuk itu sebenarnya kan kalau bicara khusus tentang Haji Roma Irama ini, saya yakin ketika beliau berbalik arah, berputar 180 derajat, kemudian berada pada barisannya Kiai Ubaidillah, Kiai Imaduddin, itu sangat telak pukulannya, sangat telak efeknya bagi kalangan habaib. Sama kayak misal ini kan salah satu benteng ya, sebenarnya Roma itu salah satu benteng dari hampir mirip dengan Gus Baha ya, salah satu benteng dari sekian benteng kaum habaib ini di bumi Nusantara yang meyakini sakralitas darahnya gitu. Nah, kalau kemudian satu persatu benteng itu beralih, berbeda haluan dan semacamnya, efeknya sangat telak. Kalau saya dari awal mengatakan Duriyah itu bukan habaib itu bukan Duriyah Rasul, dengan keyakinan, dengan turos, dengan ayat, dengan hati yang saya kuasai, orang biasa-biasa saja, soalnya siapa kan begitu. Tapi kalau Haji Roma Irama dengan Forsa dan lain-lain, wah itu beliau ini kan ikon lagi-lagi kan, yang langkahnya itu diikuti, langkahnya itu didiskusikan, langkahnya itu menimbulkan polemik dan semacamnya, kan seperti itu. Nah, makanya kan kemudian saya melihat sepotong memang video yang kemarin itu, karena dia juga cium tangan Habib yang di sebelah kanannya, yang duduk persis di sebelah kanannya di acara LDNU di Keramat Raya, kan gitu. Nah, ternyata begitu saya ulang-ulang melihat bahwa Roma tetap meyakini bahwa habaib bukan Duriyah, kan itu. Nah, selebihnya misal apakah gerakan-gerakan ini gerakan yang menolak habaib sebagai Duriyah itu gerakan atau panggilan jiwa,
atau murni itu adalah keyakinan, kan gitu. Nah, kalau itu gerakan, pasti itu akan dinamikanya itu seiring dengan pendulum-pendulum politik, pendulum-pendulum budaya, pendulum-pendulum agama yang ada. Tetapi kalau itu panggilan jiwa atau keyakinan atau hidayah dalam tanda kutip, yaitu akan awet, langgeng, dan tidak terpengaruh dengan dinamika yang ada. Nah, makanya kan dari awal-awal saya sebenarnya agak mempertanyakan ya ketika PWI melakukan rakernas atau kemudian Kiai Imaduddin merasa perlu dalam tanda kutip untuk melakukan mobilisasi dukungan dan semacamnya. Bagi saya, namanya keyakinan itu, seorang diri pun melawan 1 juta orang, ya tetap keyakinan. Tidak boleh terpengaruh, karena ini keyakinan. Tetapi kalau gerakan politik, dia tentu akan mengikuti mainstream, akan mengikuti tren, akan mengikuti kelompok terbesar. Kan seperti itu. Nah, kalau saya menyebutnya bahwa sekarang ini ada jumlah kelompok ya tentang gerakan ini, kalau disebut gerakan, yang murni seperti saya, kemudian yang menumpang kepentingan, kemudian yang ketiga adalah yang ikut tren, kan seperti itu. Nah, kalau yang ikut tren itu akan datang silih berganti, datang dan pergi silih berganti ya. Atau kepentingan politik yang menumpang juga sama, dia akan bisa saja hari ini mendukung, kemudian lain hari kemudian mencabut dukungan, kan seperti itu. Makanya kan perlunya untuk melakukan purifikasi atas desakralisasi nasab para habaib ini. Ya, mungkin itu dulu Mas. Oke, Dr. Soleh, ini kan menarik ya, impact Bang Haji itu memang fansnya Soneta dibentuk itu dari kelompok-kelompok habaib dan juga dia berkawan dengan habaib ya. Kemudian ketika itu beliau Bang Haji melakukan podcast dengan Kiai Imad dan terus menjadi suara terdepan kalau saya lihat dan banyak diikuti. Bang Haji ini menjadi sebuah influencer yang dasar tentang polemik nasab ini, menjadi go internasional sampai Mahfud MD, kemudian tokoh-tokoh nasional besar lainnya melirik persoalan nasab ini. Nah, kalau menurut Anda ini, sosok Bang Haji ini, ketika di dalam video ini, saya hakul yakin itu kan ya, bahwa Bang Haji disclaimer ketika itu gitu ya, bersahabat dengan habaib. Kemudian juga bersahabat ketika itu mengatakan bahwa ana uhibbukum atau apa gitu ya, saya kurang jelas. Kemudian si Habib I love you full. Sebetulnya ini relasi hubungan yang sangat dasar antara Bang Haji dengan para habaib. Tetapi tentang persoalan nasab ini menjadi sebuah hal yang tegas buat Bang Haji, ya. Kalau menurut saya hal yang tegas bahwa Bang Haji tetap itu, dan persoalan nasab saya ungkapkan. Ini seperti perang Bratayuda itu ya. Saya teringat gitu ya, ketika Bisma melawan Pandawa itu ya, bagaimana ada kebimbangan di situ. Sehingga di satu sisi Bang Haji fansnya banyak habaib, kemudian kawan-kawannya, di sisi yang lain dia harus berbicara tentang masalah nasab ini. Anda bagaimana ini melihatnya nih, fenomena ini? Iya, sebenarnya kan kalau Roma menyebut Habib di sebelah kanannya ana uhibbukum, kemudian Habib menjawab I love you too atau I love you full, itu kan kalau dicarikan hadisnya juga ada. Kata Rasul atau fima mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi, kan seperti itu. Bahwa tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, kan seperti itu. Itu kan kata-kata Habib, kata-kata hub itu artinya sangat netral ya, bukan label atau bukan status sosial tertentu, kan gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam banyak hal bahwa kaum habaib ini memang sangat pintar memanfaatkan setiap momentum atau setiap event untuk mengkokohkan atau setidaknya itu mempertahankan statusnya, kan gitu kan. Nah, pegangan-pegangan yang ada ini kan pelan-pelan mulai berkurang, nyaris hilang, kemudian ya bisa-bisa sirna, kan gitu kan.
Sirno ilang kertaning bumi kan gitu. Jadi apa? Saya meyakini bahwa generasi Roma, generasi Kiai Imaduddin, generasi Kiai Ubaidillah sekarang ini kan babat Allah yang sempurna. Belum sampai 5 tahun ya gerakan ini, tapi hasilnya luar biasa. Nanti anak saya, anaknya Kiai Ubaidillah dan lain-lain, udah lupa bahwa habaib itu adalah dzurriyyah. Kalau kemudian ada semacam penyadaran dan itu masuk, karena kan ini stigma label habaib ini kan udah ratusan tahun ya, yang kemudian tiba-tiba menjadi terkikis nyaris habis saat ini kan gitu. Nah, kalau pertimbangan rumah misal Forsa itu terutama di Madura yang saat ini juga masih sangat fanatik pada kaum habaib dan lain-lain, saya yakin pertimbangannya tidak sekedar itu. Toh Roma juga untuk ukuran seorang musisi juga udah sangat senior. Jadwal manggungnya juga nyaris tidak ada kan gitu. Masa dia mempertimbangkan fanatisme Forsa di komunitas Madura yang masih fanatik terhadap habaib, kemudian mengubah keyakinannya. Ini kan menurut saya hitung-hitungannya nggak ketemu dari banyak sisi. Nah, tapi memang bahwa ikon-ikon di masyarakat seperti Rhoma Irama, kemudian Mahfud MD itu juga punya resonansi, punya determinasi yang luar biasa efeknya terhadap gerakan ini. Kalau semakin banyak tokoh yang bicara soal itu, semakin banyak tokoh bicara soal desakralisasi habaib, ya habis mereka habis. Ya. Oke, dari Akjan, jadwal manggung Rhoma Irama padat, Bos. Langsung direspon. Jangan main-main Anda itu. Ngundang Bang Haji itu sederet ini. Ya baik, saya pertegas, Bung Soleh, bahwa Anda yakin bahwa Bang Haji itu tidak akan mundur dan berbelok 360 derajat untuk katakan mendeklar statementnya bahwa Habib itu bukan cucu Rasul itu ya? Ya, Anda yakin itu? Ya, saya meyakini ini panggilan jiwa atau hidayah ya dalam tanda kutip ya bagi Rhoma Irama, dan saya meyakini dia tidak akan berubah sampai akhir hayat ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya itu kan tidak sekedar pilihan ya, dia mengubah keyakinan ya, kemudian berbalik arah yang seperti itu setelah sekian tahun dia bergumul berinteraksi dengan habaib, kemudian tiba-tiba menarik garis tegas terhadap mereka, terhadap keyakinan bahwa mereka dzurriyyah. Saya yakin di usia-usia yang senior seperti ini, dia tidak apa sih yang dicari, popularitas misalnya, atau apa sih yang dicari, mempertahankan Forsa misalnya. Saya nggak melihat sama sekali itu. Ini Roma di ujung keyakinan yang menurut saya itu permanen, langgeng, abadi, dan ke bawah ke akhir hayat. Saya meyakini itu tidak terpengaruh oleh apapun, tidak terpengaruh atau intimidasi, atau tidak terpengaruh dengan iming-iming kalau ada misalnya. Bagi saya dia udah mencapai puncak karir sebagai musisi, mencapai puncak karir sebagai tokoh, sebagai ikon dan semacamnya, dan dia udah menikmati segalanya. Kalau sekedar kemarin dia punya keyakinan begini kemudian sekarang berubah, dia kalau istilah Jawa itu adalah esok tempe sore dele, orang akan menertawakan dia akan tidak berharga sama sekali. Tapi ya dia terserah beliau lah mau berhitung seperti apa dia. Apakah akan dicap, akan terstigma sebagai orang yang berubah-ubah demi sesuatu, atau dia meyakini bahwa keyakinan itu tumbuh dari hati, tumbuh dari hidayah, itu saja. Oke, ya, Bang Haji Roma, menurut Bung Soleh bahwa yakin Bang Haji tidak akan mundur dari persoalan pembahasan nasab. Sepertinya itu yang diangan-angankan atau bukan diangan-angankan juga harapan dari publik terutama yang mendukung tesis Kiai Iman. Ini akan menjadi sebuah polemik besar lagi ketika
Haji Roma katakan berbelok arah, ya, berbelok arah, kemudian pembahasan atau polemik nasab itu akan menjadi berubah, ya, konstelasinya ini kan. Baik, terima kasih Dr. Soleh yang meyakini bahwa Bang Haji tetap konsisten, tidak mundur dalam persoalan nasab ini. Baik, saya langsung ke Kiai Ahmad Ikrom. Beliau adalah pengurus dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PBNU yang mengundang Bang Haji Roma. Kiai, itu bagaimana sih perjalanan atau mengundang Bang Haji, kemudian proses di situ dialognya seperti apa? Mungkin bisa lebih jelas biar netizen clear terhadap sosmed atau berita-berita yang beredar. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati guru saya Kiai Ubedillah, dan juga Pak Yusuf, dan juga tadi ada Pak Soleh yang semoga selalu sehat. Di lembaga dakwah ini sebenarnya punya banyak kegiatan. Nah, salah satu kegiatan ini istilahnya itu dakwah spare digital. Nah, dakwah spare ini memang di lingkungan NU sendiri. Kenapa? Ini saya mulai dari ini ya, sekaligus ini mungkin juga bagian dari kesempatan. Terima kasih sudah diundang pada Suka TV. Kenapa warga NU terus naik ini? Menurut beberapa kiai itu juga tidak selalu peran pengurus NU, tetapi sumbangsih dari netizen. Nah, kan dari setiap pemilu ada survei itu kan selalu naik itu angkanya. Jadi lembaga dakwah PBNU juga merasa terima kasih kepada seluruh podcast media dakwah apapun temanya. Nah, kalau terkait nasab ini kan hanya salah satu. Jadi dakwah spare ini harapannya itu kegiatan ini setiap bulan sekali. Dan siapapun bisa datang karena bayangannya itu sebagai tempat dialog persoalan keagamaan yang terjadi. Nah, di kegiatan inilah temanya bisa apa saja sebenarnya, dan terutama memang ini di pertemuan kedua ini masih memberikan motivasi. Kebetulan yang datang itu dan para audiennya hampir seluruhnya adalah pelaku dakwah. Nah, sebenarnya ingin mengundang siapapun bisa hadir dan ditempatkan di aula utama di bawah itu. Siapapun bisa hadir dan bisa diskusi di sana. Nah, bagaimana terkait Bang Roma kemarin, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir. Tentu kita juga sangat terima kasih dan menjadi setelah selesai acara itu sudah memprediksi, wah ini besok jadi viral nih gara-gara bahas nasab ini. Tapi kan bagaimanapun nasab itu bagian dari pembahasan yang terjadi. Jadi menghindar banget juga nggak bisa. Kemudian membahas terlalu kenceng juga khawatir sesuatu terjadi. Nah, NU sebagai pengurus terutama di lembaga dakwah ini juga tentu harus balance, kira-kira begitu. Nah, kemarin bagaimana Bang Roma diundang, ya karena secara kepanitiaan sebenarnya mengundang seluruh para aktivis dakwah. Nah, itu untuk bisa pertemuan minimal sebulan sekali lah. Kira-kira apa yang persoalan apa yang perlu dibahas, kemudian apa yang perlu dikembangkan.
di acara pertemuan dakwah SPER itulah kami berharap seluruh para aktivis dakwah bisa saling sharing. Nah, jadi tidak harus menunggu undangan sebenarnya. Bisa saling sharing di tempat rumah besar. Rumah besar kita bersama yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haji Roma, kemarin kebetulan itu saya memang duduk di belakangnya. Itu tanpa settingan juga kemarin itu. Nah, saya melihatnya bahwa beliau kemarin juga selalu sebenarnya dimintain tema terkait bagaimana menyampaikan dakwah ini dengan seni. Itu kan sudah terbukti berhasil Pak Haji Roma Irama dan membekas lah kepada para fan-nya itu. Dari karakter kemudian cara bersikap, nah itu cukup mempengaruhi. Maka lembaga dakwah perlu mengundang sehingga talenta-talenta ke depan, kalau kemarin itu sudah ada talenta yang begitu hebat seperti Pak Haji Roma Irama, masa ke depannya nanti nggak ada. Nah, berharap akan selalu ada begitu muncul. Nah, cuman kemarin memang di penyampaian awal diawali dengan terkait isu nasab. Nah, isu nasab itu karena mungkin karena di sampingnya juga ada Habib sebagai takdiman begitu. Dia selalu menyampaikan bahwa setiap podcastnya itu selalu mengawali bahwa apa yang disampaikan tanpa kepentingan. Bahwa apa yang dikerjakan ini enggak ada kepentingan apa-apa. Hanya kepentingannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga kalau diulang lagi, nanti kalau dilihat videonya itu ada ritme yang sampai kata-kata ketika menghayati pembahasan habaib itu ada kata-kata begini. Kenapa ada fenomena yang luar biasa? Nah, ini saya pura-pura ikut menghayati ini. Nah, jadi beliau kemarin sempat begitu. Kenapa sampai ada fenomena yang luar biasa? Tetapi memang titik-titiknya itu enggak dilanjutkan. Iya. Oke. Luar biasanya itu saya lihat, kenapa saya baru tahu kalau ada fenomena yang luar biasa itu. Nah, kira-kira begitu saya menerjemahkannya itu. Nah, tetapi bagaimanapun Pak Haji, saya tidak sepakat seperti Dr. Soleh tadi bahwa Haji Roma Irama ini tidak bisa berubah cara berpikirnya, kedepannya akan begitu terus atau seperti apa. Menurut saya beliau itu karena kata kuncinya itu watawasau bil haq, maka update yang paling terbaru kalau bisa meyakinkan bahwa Habaib itu memang nasabnya betul-betul bisa meyakinkan Bang Haji Roma Irama, saya yakin juga bisa terjadi perubahan kalau memang betul. Tetapi kan secara keilmuan kita sebagai para dai dalam tanda kutip juga ulama yang secara ilmiah itu kan harus juga dibuktikan. Nah, tetapi ala kulli hal memang kenapa LDPBNU tidak ikut membahas yang agak semangat begitu terkait nasab, karena khawatir nanti malah terjadi di masyarakat semakin menghakimi, khawatirnya begitu. Tanpa ikut-ikutan saja di masyarakat juga sudah saling komen sana sini. Nanti saya yakin bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya lah. Ya, baik. Nah. Kiai, di dalam ceramah itu apakah ada statement Bang Haji bahwa mengakui bahwa Habaib itu ada zuriyah Rasul apa tidak? Tidak ada statement itu? Setahu saya di kemarin itu tidak ada terkait itu. Tidak ada ya? Tidak ada, dan tetapi beliau selalu menyampaikan ini hanya watawasau bil haq. Makanya selalu
diikuti dengan tolong kritik saya, tolong ingatkan saya. Artinya beliau itu juga menunggu input dari berbagai pihak untuk mendudukkan persoalan itu. Nah, apakah nanti pembahasan nasab ini titik terangnya itu ya sudahlah, nggak usah sampai detail-detail amat misalnya. Ya Allah alam ya. Tetapi pada intinya Pak Haji Rhoma Irama selalu menekankan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Makanya beliau juga memeluk dan menceritakan bahwa punya kedekatan pertemanan dengan para habaib itu. Nah, semoga kemarin itu setelah acara itu kami berharapnya ya semoga yang namanya ilmiah itu kan pembahasan ya biasa saja gitu. Tapi pertemanan kan tetap harus dijaga. Nah, ini esensi dari yang disampaikan Bung Haji Rhoma Irama saya kira itu. Apapun pembahasan kita itu tetap pertemanan harus tetap dijaga. Jadi esensi dari wa'tasimu bihablillahi jami'a itu menjadi kunci inti apa yang terkait dengan nasab itu. Nah, selebihnya lebih banyak membahas bagaimana beliau mengawali terkait musik digunakan sebagai media dakwah. Karena keresahannya ketika bermusik itu ternyata di dunia musik itu ya pada minum-minum, cerita beliau dulunya tidak biasa menggunakan kata assalamualaikum, dulu nggak populer itu ketika manggung-manggung itu. Nah, yang mempopulerkan itu beliau Bang Haji. Nah, kemudian juga hubungan bebas, dan ternyata yang bermusik juga yang disebut oleh Pak Haji dan juga Habib itu kemarin, yang bermusik dari dulu itu ya bukan hanya orang pribumi saja, tapi juga para habaib juga banyak yang ikut bermusik. Nah, artinya apa itu dalam tanda kutip bisa dipahami. Kalau bermusik di zaman dulu kira-kira ya ada yang ikut begitu. Ya, baik. Bang Haji memang menerangkan bahwa ketika itu tahun 70-an ada juga pencipta lagu, Muhsin Alatas dan sebagainya. Dan beliau sepakat bahwa musik adalah sebagai jalur dakwah atau sebagai medium dakwah. Baik, Kiai, ini kan persoalan saya tergelitik dengan statement Anda bahwa LD PBNU tidak tertarik membahas persoalan nasab. Padahal ini persoalan esensial loh di bawah loh. Persoalan esensial, bukan persoalan yang remeh-temeh. Buktinya ini semakin terus menggelinding. Dan ini menjadi sebuah persoalan warga NU di bawah. Karena yang percaya Habib Juriah Rasul kemudian yang suka mencium tangan habaib itu kan kebanyakan warga NU. Ini kenapa LD PBNU tidak mencoba untuk menarik hal ini? Dan ini problem umat. Yang salah satunya adalah menjadi tanggung jawab PBNU loh. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan tidak tertarik. Tetapi memang dikhawatirkan kalau kita ikut membahas di sana, nanti keperpihakannya akan terlihat memihak yang mana, ada yang dirugikan. Sementara LDPBNU punya tujuan juga untuk merangkul semuanya. Kalaupun persoalan habaib itu ada yang meluruskan, saya kira biar diluruskan oleh para ahlinya, sehingga nanti akan menemukan titik jalan. Jadi ketika tidak mengikuti pembahasan bukan berarti membiarkan. Nah, justru dengan memberikan keleluasaan, kalau wasit itu sudah ngasih semprit, nanti udah selesai malahan. Nah, jadi dan ketika sudah selesai itu pasti ada yang nggak puas. Ketika tidak puas, khawatirnya malah chaos. Nah, yang sangat dihindari adalah dikhawatirkan terjadi chaos ketika wasit tidak, kalau dianggap wasit ya, LDPBNU misalnya dianggap wasit terkait nasab, kemudian memberikan keperpihakan kepada tertentu, pasti sebagian kelompok A atau kelompok B sangat tidak puas dengan
kesimpulan. Nah, kesimpulan jangankan terkait nasab, pembahasan di NU itu ya wa fihi aqwalun. Apapun itu kan selalu banyak pendapat kan. Jadi saya kira terutama para guru-guru ini sudah saling memahami lah. Tetapi kalau ini diambil kesimpulan oleh berpihak kepada pihak tertentu, justru nanti malah ada yang tidak terpuaskan, kemudian terkait apa dikhawatirkan kios itu. Nah, semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemu kan asik itu ketemu. Kayak kemarin tuh saya melihat asik aja itu. Baik Bang Roma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti apa namanya seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Barangkali itu. Ya, meminimalisir chaos justru seharusnya itu LDPBNU itu juga memberikan sebuah kajian yang secara literatur. Malah ada nih netizen itu, waduh takut aja nih PBNU gitu kan ya. Gimana Kiai menanggapi hal itu? Silakan. Ya, soal netizen itu kan maha benar segalanya. Jadi biasa saja. Jadi apapun yang disampaikan kita terima kasih. Jadi mau dianggap takut, dianggap apa, dan kita memang harus merangkul. Dan merangkul semua pihak itu perlu keberanian. Jadi kalau kita nggak berani, kalau kita pengecut ya nggak berani merangkul semuanya. Gitu. Iya. Baik. Oh, intinya lembaga dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kebaikan. Kalau para habaib sudah baik, kenapa harus dijelek-jelekan terus misalnya? Terkait kebenaran misalnya, duriah atau tidak, yang bertanggung jawab kan pribadinya. Misalnya ngakui, ini bapak saya ini. Yang bertanggung jawab kan dirinya. Di hadapan Allah. Ya, tetapi berimpact terhadap umat loh Kiai. Nah, soal berimpact ini kan, makanya ini saya terima kasih kepada Suka ini. Yang menerangkan kepada umat misalnya. Nah, soal kebenaran diterima yang mana, saya yakin jangankan yang kebenaran, hal yang tidak benar pun ada pengikutnya. Kalau kita kumpul-kumpul itu, hal yang tidak benar itu ketika kita mensuarakan dengan lantang, itu juga punya pengikut. Nah, jadi LDPBNU memang skala prioritasnya setidaknya ada 9 lah yang dibahas. Kalau terkait isu nasab ini masuknya ya dakwah spare ini, sehingga pertemuan secara dialogis, ketemu wajah, ketemu fisik, salaman, senyum, kayak kemarin itu kan asik. Saya kira bisa diulang lagi oleh podcast-podcast yang lain begitu. Baik, ini menarik kalau saya lihat bahwa Bang Haji Roma itulah sosok Islam sejati, itu ya, NU sejati. Ketika dia membahas masalah nasab, dia tegas bahwa habaib adalah bukan cucu Rasulullah. Tetapi ketika dalam proses kemanusiaan, ya dia bersalaman, kemudian berpelukan secara hubungan hablum minanas baik sekali, dan itu saya kira menjadi sebuah percontohan itu ya. Dan menariknya habaib yang datang di acara LDNU adalah fansnya berat Bang Haji Roma. Tetapi saya perlu ditandaskan bahwa di situ bahwa Bang Haji tidak melakukan pengakuan bahwa saya bertobat, kemudian tidak lagi membahas masalah polemik nasab, kemudian juga mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Rasul. Tidak ada statement itu ya, ketika itu. Statement yang paling penting itu untuk kita semua, menyebutnya kita ya, bukan untuk saya, tapi kita itu ya untuk muhasabah masing-masing. Jadi agar terjadi harmoni lah. Wong kita sudah hidup
dan lahir, habaib sekarang ini kan sudah lahir di Indonesia. Jadi bagaimanapun mereka sudah keluarga kita lah. Nah, tetapi bagaimanapun ya jangan sampai lah kalau yang saya pahami dari pesannya Bung Haji Roma Irama itu kemarin untuk muhasabah masing-masing itu agar menurunkan egonya masing-masing lah. Bahwa kita ini manusia ya setara. Setara, tidak ada yang merasa gennya lebih tinggi. Nah, ini yang saya kira bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, sama-sama manusia, itu untuk saling menghormati dan kesetaraan. Nah, makanya diulang-ulang itu untuk bisa muhasabah. Kita ini untuk bisa muhasabah. Kita itu berarti ya kita. Kita ya semuanya, bukan hanya Bang Haji Roma Irama. Betul, betul. Ya. Baik, Kiai, terima kasih klarifikasinya. Ini juga untuk perlu diluruskan karena di media sosial kasihan juga ini Bang Haji gitu, Bang Haji tobat, kemudian akui Habib sebagai zuriyah Rasul, dan itu video-video yang diputar adalah video-video yang berada di PBNU. Tadi saya terus terang ini saya kaget itu Dr. Soleh pagi-pagi, wah itu bagaimana ini Bang Haji itu preskon di PBNU segala mengakui habaib zuriyah Nabi gitu. Loh, saya kaget itu kan. Makanya ini saya juga akan klarifikasi. Saya belum dapat klarifikasi langsung juga dari Bang Haji itu ya. Tetapi intinya saya sepakat dengan Bang Haji bahwa ini adalah persoalan dakwah, persoalan pelurusan pelurusan sejarah dan lain sebagainya, dan beliau selalu beristighfar itu ya, dan selalu minta dikoreksi terhadap bahasan-bahasan podcastnya terutama tentang polemik nasab. Baik, Ki Obedillah, mungkin satu lagi. Boleh, silakan. Saya kira apa yang saya sampaikan itu apa yang saya pahami yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ya, bukan statement dari PBNU. Jadi, betul. Ya, betul. Jadi saya memahami kalau ada yang mendengarkan ini dianggap mewakili PBNU, sama sekali tidak. Karena undangannya juga via, karena kita sudah dekat keluarga, apalagi juga ada kiai saya kira saya dalam kapasitas pribadi lah, karena hadir di panggung itu dan saya tahu apa yang disampaikan. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haji Roma Irama. Jadi bukan mewakili PBNU secara keseluruhan. Jadi kalau PBNU pengurusnya ada yang berpihak kepada habaib atau berpihak kepada Kiai Imad, itu soal lain. Begitu kira-kira Kiai. Baik, ini perlu menjadi disclaimer ya, Kiai, disclaimer atas nama pribadi sebagai saksi sejarah di situ ya. Terhadap pidato Bang Haji. Tetapi cukup menarik memang pola dakwah yang dilakukan oleh LD PBNU ini, mengundang Haji Roma ini luar biasa ini, Bang Haji bisa datang gitu ya. Kemudian juga tanpa sengaja mungkin ya bisa bertemu dengan fansnya, yaitu salah satu habaib gitu ya. Ini menarik gitu ya. Tetapi masalah bahasa nasab jalan terus. Kira-kira begitu mungkin Haji. Baik, Ki Obed, silakan Ki Obed. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya ingin memastikan bahwa kapasitas Bang Haji sebagai Khalifatullah fil Ardi dalam refleksi eksistensi beliau itu sebenarnya ingin mengajak kebaikan, Mas, kepada seluruh siapapun yang mengenal beliau, dan bil khusus kepada orang-orang yang terdekat beliau. Secara umum, kebaikan itu telah Bang Haji refleksikan terus-menerus. Sehingga saya ingin memastikan kepada pihak-pihak tertentu harus memahami bahwa mengajak kebaikan itu tidak harus orang alim, tidak harus seorang yang faqih, tidak harus orang yang hafal Quran, tidak harus orang yang hafal Kutubus Sittah, tidak harus orang yang hafal Sahih Bukhari Muslim, tidak harus orang yang hafal Mu'in, Fathul Qorib. Mengajak kebaikan itu siapapun.
siapapun boleh. Sehingga pihak-pihak tertentu itu tidak perlu membuli Bang Haji, seorang musikus, kok bicara agama, tidak kapasitasnya, itu salah menurut saya. Karena mengajak kebaikan itu semua orang punya hak untuk mengajak kebaikan. Kecuali dalam konteks memutuskan hukum memang harus seorang ulama. Bagaimana harus mendahulukan riwayah ketika terkait dengan Quran hadis, bagaimana harus mendahulukan diroyah riset kalau terkait dengan hal-hal yang sangat historis atau terkait dengan sosial budaya masyarakat. Nah, itu yang koridor yang harus dipegang ulama ketika mau memutuskan sebuah hukum. Tetapi kalau mengajak kebaikan, semua orang punya hak. Bahkan dianjurkan untuk mengajak kebaikan. Sehingga ketika Bang Haji mengajak kebaikan, bagaimana menguatkan ketauhidan, bagaimana merefleksikan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tanpa ada hegemoni dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai nasab itu menjadi alat atau instrumen untuk menghegemoni atau menciptakan kelas relasi kuasa yang tidak seimbang. Ini kan mengajak kebaikan. Sehingga sesuatu yang luar biasa, sosok Bang Haji menyisakan waktunya untuk berkhidmah mengajak kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Sehingga siapapun yang membuli Bang Haji, nyinyirin Bang Haji, Rhoma Irama, karena mengajak kebaikan kemudian dibully, enggak, seorang musikus kenapa harus bicara agama, tidak haknya, itu salah menurut saya. Karena mengajak kebaikan itu hak semua manusia, kecuali dalam konteks memutuskan hukum. Karenanya apa yang telah dilakukan oleh Bang Haji itu sudah tepat. Di PBNO, di LD PBNO, Bang Haji menyampaikan refleksi mengajak kebaikan, itu adalah kawasan yang sangat universal, yang bisa dilakukan Bang Haji sebagai Khalifatullah fil Ardi, dan juga perlu kita tiru semuanya. Mengajak kebaikan tidak harus menjadi ulama dulu, mengajak kebaikan tidak harus menjadi alim dulu atau hafal banyak riwayah-riwayah yang lain, baik riwayat dalam konteks kewahyuan maupun dalam konteks sunnah kenabian. Itu saya kira Mas Yusuf, kapasitas Bang Haji yang saya baca dan harus kita pahami bersama. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, Kiai Ikram, boleh ada closing statement, silakan. Saya kira ini ya, kepada ya para duat, para dai, para netizen yang menyampaikan isu-isu dakwah keagamaan, saya berharap bisa hadir juga lah ketika kegiatan dakwah seper oleh lembaga dakwah PBNU, karena kegiatan ini setiap bulan, sebulan sekali. Nanti di bulan puasa itu dimulai habis asar. Untuk tanggalnya biasanya juga saya share di banyak grup, bukan hanya grup PBNU tapi juga grup teman-teman di kalangan para duat. Nah, saya berharap siapapun bisa mengikuti sehingga bisa tahu perkembangan, dan LDPBNU juga ada masukan lah, bahan-bahan yang kira-kira yang lebih tepat apa. Tentu saja kan semuanya kalau hanya dikerjakan sendiri oleh pengurus itu tidak akan mampu untuk merawat jagat ini. Tentu harus semuanya lah, terutama oleh para kiai-kiai NU, para asatid, para duat, dan semoga kegiatan LDPBNU ini bisa menjembatani lah antara kegiatan-kegiatan dan isu-isu yang dikembangkan oleh teman-teman, sehingga LDPBNU juga tidak ketinggalan isu lah. Nah, setidaknya menjadi tahu lebih detailnya, sehingga kalau ngambil keputusan itu juga atas dasar masukan dari berbagai pihak, bukan hanya sepihak. Ketika NU tidak membahas bukan berarti tidak mau membahas sama sekali, tetapi karena banyak masukan sehingga mengedepankan mana yang dipilih ini kira-kira juga melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para kiai. Begitu kira-kira. Dan saya terima kasih ini sudah diundang di tempat ini. Sama-sama Kiai. Bisa saya simpulkan bahwa setelah saya lihat
video aslinya bahwa memang Bang Haji diundang ke LD atau Lembaga Dakwah PBNU yang membahasnya tentang bagaimana sebetulnya proses kreatif Bang Haji sehingga menghasilkan karya-karya musik, lirik-lirik yang dahsyat dan menyentuh. Dan Bang Haji juga bercerita bagaimana musiknya, dakwah, efektivitas dakwah lewat musik begitu dahsyat. Banyak orang-orang yang terinspirasi, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Banyak orang yang tadinya durhaka kepada ibunya, kemudian juga menjadi insaf. Pemabuk, kemudian pejinah dan sebagainya, akhirnya bertaubat. Itulah efektivitas Bang Haji di dalam musik. Sampai pada ujungnya Bang Haji mendapatkan penghargaan di salah satu komunitas di Amerika, Universitas Amerika, yang mengakui eksistensi dakwah di dalam komunikasinya, kemudian dari pesannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bahwa di PBNU Bang Haji tidak berceramah tentang isbat nasab, kemudian polemik nasab, itu sama sekali tidak ada. Apalagi mengakui bahwa Bang Haji bertobat, kemudian juga Bang Haji mengatakan bahwa mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Rasulullah. Itu adalah framing, saya yakin itu framing di media sosial. Saya sangat detail mendengarkan, tidak ada kata-kata seperti itu di videonya, dan tadi juga dikatakan oleh Kiai Ahmad Ikram sebagai peserta bahwa tidak ada lebih lanjut membahas tentang itu. Adapun memang ada habaib di situ adalah sebuah hal manusiawi, karena Sang Habib pun adalah fans beratnya Bang Haji Roma. Jadi clear Kiai Ubaidillah, Kiai Ahmad Tamam, dan Kiai mana nih? Wah, Dr. Soleh Basari ya. Saya tergelitik untuk melakukan klarifikasi dan meluruskan persoalan-persoalan di medsos. Terima kasih. Mudah-mudahan saya juga berkesempatan podcast kembali dengan Bang Haji Roma tentang klarifikasi ini. Terima kasih kepada netizen semuanya. Tetap santun, tetap berpikir jernih bahwa persoalan nasab ini persoalan yang sangat panjang dan terus berkembang. Sehingga kita bisa beradu otak tetapi tetap dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.